Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini kembali kami mau buka hati dan pikiran kami untuk diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu akan mengubahkan hidup setiap kami. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup tidak menjadi batu sandungan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Apa yang firman Tuhan ajarkan pagi ini melalui tulisan Paulus pada jemaat di Korintus, kiranya akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan tidak akan pernah membiarkan hidup kita sendiri menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal kecil dan sederhana seringkali bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa yang kita makan dan minum, cara kita berpakaian, gaya hidup kita, mungkin saja itu biasa bagi orang lain. Tapi terkadang hal demikian bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kedewasaan Paulus untuk lebih baik tidak makan ini itu, lebih memilih untuk merelakan dan melepaskan ini dan itu daripada menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukankah itu yang sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri ajarkan ketika dia berkata kepada Petrus, bayarkan pajak, sekalipun dia tidak seharusnya lakukan seperti yang dituliskan di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka,
pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Biarlah kiranya kita menjaga agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terus ajari hidup kami ya Bapa, untuk mampu hidup sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Jesus loves you and so do I.